And welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Dan episode ini kita ada recurring guest host nih. Ada Mark juga. Apa kabar semua? Baik-baik. Ya, oke lah. Ya, gue kasih biar bikin seger aja deh. Karena nggak berasa kan, kita udah makin deket nih sama kick off game pertama season ini. By the time of this recording, hari ini hari Kamis, 3 Agustus, berarti 8 hari lagi ya. Game pertama dimulai. Nah, episode kali ini kita akan ngomongin draft lagi nih. Lebih tepatnya updated draft gue sama Mike dari 2 minggu lalu. Sama, of course, draftnya Mark juga. Karena gue tahu nih, orang-orang kayak kita gini yang emang obses sama FPL kan, pasti kalau ada waktu kosong kerjanya mikirin squad doang kan. Dan cari tahu update tentang semua tim di preseason ini. Jadi langsung aja kita bahas updated draft kita masing-masing. Jadi formatnya gini. Jadi pertama kita sebutin dulu 15 pemain dan sisa budget kita di bank berapa. Kedua, kasih tahu alasan kenapa kalian pilih draftnya kayak gitu. Nggak harus setiap pemain kasih alasannya, jadi paling highlightnya aja. Ketiga, formasi yang most likely akan kita pakai di game week 1. Keempat, ini yang paling seru sih kayaknya. Menurut gue, pros and cons dari draftnya sekarang. Terus kelima, sebutin 3 pemain yang kalian jadiin watchlist buat draftnya kita masing-masing nih. Jadi siapa sih yang mau banget kita masukin tapi apparently belum bisa masuk ke draftnya. Jadi siapa nih yang mau spill draftnya duluan? Lu dulu deh. Ya udah, oke. Gue dulu ya. Eh Kalau gue kiper, gue pretty much udah fix di Onana dan Areola. Back gue ada Saliba, Stones, Estupinian, Baldock, dan Kabore. Midfield, gue ada Mitoma, Saka, Rashford, Martinelli, dan Foden. Dan forwardnya gue ada Haaland, Joao Pedro, dan Darwin Nunez. Sisa budget di bank gue itu ada 1 juta. Alasannya kenapa gue pilih mereka ini di draft gue yang sekarang. Awalnya gue punya Jesus nih di forward. Tapi terpaksa gue take out karena ada info dari confirm dari Arteta juga kan. Kalau Jesus Lama ya? itu udah injured. Katanya sih a few weeks ya. Nggak tahu seberapa lama tapi a few weeks. Surgery ya? Uh, Minor surgery kan? Iya. Ya, jadi gue udah pasti take out kan. Itu nanti yang berhubungan sama aset lain juga tuh. Yes, Iya, betul. bener. Ya, dan di FPL juga si Jesus sudah di flag kan. Jadi Jesus gue ganti sama Darwin. Solely karena di preseason Liverpool attacks tuh menurut gue by eye test itu they're getting better dan semuanya on form. Darwin especially kalau nggak salah dia udah 4 gol 1 assist. Terus kedua kalau dilihat-lihat nih tim gue kan banyak triple up nih. Jadi gue ada 3 aset dari Arsenal, City, sama Brighton. Alasan gue triple up itu karena satu fixture wise mereka favorable semua. City sampai game week 8 pun masih menarik ya. Mereka tuh lawannya lumayan gampang kayak Burnley, Sheffield, Fulham, Forest, sama Wolves. Itu tuh 5 dari 8 fixtures pertamanya City. Arsenal juga dibilang gampang sampai game week 8 juga. Yang susah tuh paling lawan MU, Spurs, City. Tapi semuanya kan home game anyway kan buat Arsenal. Terus Brighton, gue targetin mereka emang for the first 3 fixtures only gitu. Terus alasan kedua gue triple up dari 3 klub itu karena kalau dilihat dari tim gue juga tuh ini ada 3 top players yang di own in FPL. Si Haaland 86,5%, Saka tuh 55% dan Estu tuh 50,8% kan kalau nggak salah. Jadi gue harus ada aset lain nih dari timnya mereka selain mereka supaya bisa jadi differential ya kan. Jadi makanya tuh gue pilih Foden yang di own 13,9%, Martinelli cuma 13,2%, dan Joao Pedro di 5,4%. Jadi menurut gue sih sama sih nih case-nya kayak season lalu.
pas kita pada punya Trippier, ya kan? Pasti kan kita double up nih defense-nya Newcastle, kecuali Mike ya yang lagi ketawa. Nah, formasi di game week pertama itu kayaknya gue 3-5-2, back-nya 3 udah tau lah siapa. Forward-nya gue decide buat Darwin sih sebenarnya yang gue bench. Jadi Joao Pedro yang main karena Brighton itu akan lawan Luton Town at home. Terus pros and cons-nya nih. Pros-nya gue dengan draft ini gue bisa fleksibel formasi. Jadi dari 3-5-2 ke 3-4-3 tuh gue bisa. Dan first bench-nya udah pasti bagus no matter the formation. Cons-nya gue sebagai yang selalu triple up MU sekarang cuma double up tuh sounds wrong buat gue. Tapi itu again karena cuma bias gue. Cons-nya satu lagi dengan triple up City berarti resiko Pep Roulette itu semakin besar, ya kan? Dan even sebenarnya City di antara game week 1 sama game week 2 tuh mereka ada game tuh midweek lawan Sevilla buat UEFA Super Cup. Jadi kita nggak akan tahu nih yang akan dimainin sama Pep tuh siapa di game week 2. Cons-nya satu lagi, draft ini kan berarti kalau dilihat-lihat cuma ada satu premium kan, si Haaland doang. Jadi dan jadinya balance di semua posisi. Tapi yang bikin jeleknya tuh akan sulit nih buat gue kalau gue mau beli premium lain kayak misal Salah atau TAA. Nah itu mungkin most likely harus kayak take a hit buat ngerombak ngerombak pemain buat beli satu premium lagi gitu. Nah buat watchlist gue nomor 1 Rasmus Højlund, tergantung harga dan tergantung seberapa cepat dia bisa adapt ke squadnya MU. Dan sebenarnya gue bisa targetin dia tuh buat masukin pas game week 6 sampai 13 tuh. Pas MU fixtures-nya on paper gampang kan. Yang kedua, gue either Chilwell atau James yang harganya 5,5. Gue plan buat masukin salah satu dari mereka tuh di game week 3 atau 4 tergantung lagi sama formnya mereka. Sama kalau ada yang cedera apa enggak. Gue akan masukin itu most likely akan gantiin si Estupinian. Dan terakhir di watchlist gue itu ada Richarlison yang harganya 7 juta. Karena emang kalau Karena Harry Kane mau cabut ya? yes betul. Karena Ya, kalau basically Kane gini, beneran cabut, kalau Kane cabut sebelum deadline, kita semua punya Richarlison sih kayak 7 juta tengah tapi main striker tuh gimana coba? Iya, exactly. ya. Jadi ya kalau beneran cabut kan yang gantiin posisi nomor 9 most likely Richarlison kan. Dan terbukti juga sebenarnya si Richarlison tuh bisa ikutin strateginya Postecoglou kan. Di preseason dia dapat hat-trick. Dan ya kayak tadi lo bilang Mark, posisinya midfield tapi mainnya di depan, ya kalau dia ngegolin berarti skornya, poinnya tuh lebih banyak daripada forward yang golin kan. Sama ya gue bisa ganti dari Mitoma mungkin ke dia, cuma naik 0,5 juga. Gitu sih. That's my draft. Ya ini mungkin gue langsung pengen discuss nih. Kenapa enggak Bruno? Karena ini kan gue pertama kali ngobrol sama kalian nih ya di preseason ini ya. Gue cukup kaget sih dengan harga dia yang cuma 8,5. Kayak selama ini Bruno kan hitungannya premium 10 juta, 9,5 juta, 10,5 juta gitu. Pas launching harga gue kayak Bruno 8,5 doang gitu. Tapi lu fans MU malah nggak masukin gitu. Dan bahkan lu tadi nggak di watchlist nggak sebut Bruno gitu. Enggak. Karena ya satu kan gue udah Onana, satu lagi Rashford. Ketiga gue rencananya kan Højlund kan. Jadi emang Bruno agak nggak masuk tuh ya. Tapi tergantung lagi bisa si Rashford atau ke Bruno. Nggak tahu si Rashford. Menurut gue kalau ada si Højlund udah main dan fix di number 9 position kan dia pasti di kiri kan. Dimana emang dia lebih prefer role itu dan ya kita tahu sendiri lah kalau formnya sama kayak season lalu ya makin ini nggak sih kayak harusnya sih bisa ngegolin lebih banyak lagi
Tapi harus fit juga kan si Rashford gitu sih. Mungkin ini juga nyambung ke pertanyaan apa ya, in general seberapa penting menurut kalian form di preseason? Karena gue ngeliat Rashford tuh highlights dan semuanya preseason nih out of form banget gitu. Dari first touch, dari dribble, dari semuanya kok gagal terus gue liat ya. Gue jadi gak yakin, iya gitu. Dan dia kalau nggak salah dia baru ini kan ya, baru sign kontrak baru yang gajinya gila-gilaan. 400.000 atau berapa per minggu Rashford new contract. Ya nggak tahu ya, gue a bit put off dari lihat apa ya gelagatnya pas preseason. Gue lebih nafsu Bruno justru so far. Bruno kan kapten ya sekarang ya. Ya udah number 1 captain, terus dia on pens juga kan katanya. Iya, penalti, kapten, fix main, fix start, kayaknya it seems a good deal. 8,5 juta Bruno. Coba kalau nggak lo deh next spill draft lo, Mark. Lo siapa aja? Mungkin gue banyak yang menurut kalian hipster kali ya. Wah, differential Mungkin nih. spoiler. Gue kan tadi gue bilang ya, gue nonton semua game preseason Chelsea. Bangun pagi, bangun jam 6 apa nonton, gue bersemangat banget deh gue nih musim ini nih. Feel-nya tuh vibes-nya beda bro, auranya tuh beda. Sama pas Lampard masuk, vibes-nya sama apa beda? Waduh, kalau Lampard masuk kan vibes-nya Lampard gitu. Kalau ini kayak nonton main semuanya kayak hopefully not jinxing it, tapi it feels like it's gonna be a good season gitu. Oke. Iya, spoilernya gue ada 3 Chelsea sekarang. Yang 100%, ini hampir 100% ya bakal ada di tim gue. By deadline tuh ada 2. Satu yang gue masih not sure. Oke, kalau mulai dari belakang, kiper cadangan Areola, gue rasa satu dunia FPL punya dia kiper cadangannya. Kiper inti gue juga masih galau antara tadi Onana, tapi sekarang gue di Martinez. Mungkin kalau jelasin dikit kenapa Martinez, gue tuh impress banget sama Villa, sama Emery musim lalu. Plus ngelihat preseason, dia kan beli Pau Torres kan, itu juga very good signing, left center back. Dan ngelihat preseason so far, dia sedikit ngubah formasi. Jadi tahun lalu kan back kirinya tuh Moreno, back kanan Cash. Yeah. Nah kalau sekarang preseason dia mainin Konsa yang sebenarnya center back di back kanan. Jadi kalau lu lihat sekarang nih gara-gara Pep dengan ideologi dia, tahu-tahu semua pelatih tuh kayak inverted gitu kan. Yeah. Nah sama lah ini si Villa tuh maininnya Mings, Torres sama Konsa. Jadi begitu mereka nyerang, mereka tuh akan ada 3 CB gitu. Dan 3-3-nya tuh defender yang solid banget menurut gue gitu. Jadi gue dari awal mikir gue kayak pengen punya back Villa nih gitu. Gue mikir Pau 4,5 murah banget, tapi I don't know, masih pemain baru jadi nggak yakin. Dan Martinez 2 tahun lalu tuh top scoring keeper dengan 180-an poin gitu ya. Jadi gue at the moment sih backing Martinez gitu untuk jadi kiper inti gue. Kalau ke back 5 orang, paling murah Kabore. Ya ini basically ada Kabore, ada Bell, ada Baldock, ada siapa lagi tuh. Ada begitu banyak opsi 4 juta ya, yang pasti salah satu kita akan punya gitu kayaknya. Kenapa Kabore? Karena dia dari semua opsi 4 juta tuh paling menyerang dan paling gak ada kompetisi gitu. Selain dia yang masih nyerang tuh si Baldock, tapi Baldock itu ada Bogle, yang kalau Bogle fit katanya dia yang start gitu. Walaupun sekarang masih cedera sih si Bogle. Makanya gue di Kabore. Lu nontonin semua ya? Lu nontonin si Kabore sama Bogle ini? Nggak serius. Ya nggak nonton full match, cuman gue ngelihat. Maksudnya kalau gue mau masukin dia ke tim gue, ya gue harus lihat dong dia mainnya gimana gitu. Lu gila. Ya Mike emang lihat, makanya ranknya jauh banget sama Mark. Iya, Kabore itu kan prospek Youth City kan, akademi yang abis tahun lalu di Prancis mainnya bagus. Terus gue ya
Walaupun sebenarnya Luton nggak solid ya. Sebenarnya kalau mau paling solid si Burnley. Kalau lihat tahun lalu clean sheet-nya ya. Jadi si Bayer tuh yang 4 juta juga. Cuman gue nggak mau terlalu pusing slot ini karena most likely nggak akan gue mainin juga. Selalu bench terakhir ya. Ya udahlah, whatever you pick, it's gonna be the same menurut gue. Nah terus 4 back lain yang sudah hampir lock di tim gua sampai deadline tuh ada Estupinian, ada Gabriel dari Arsenal, sama Chilwell Chelsea. 3 ini tuh yang gua kayak mungkin masih ada perbandingan Gabriel atau Saliba, masih ada perbandingan Chilwell atau James, tapi kalau Chilwell sih gue based on preseason sih Chilwell banget. Dia jauh lebih nyerang dari James di preseason ya, under Pochettino. Gabriel Saliba tuh menurut gue 50-50 banget. Mungkin di dunia nyata Saliba is the better player, tapi di FPL it can go either way. Some games Saliba score, some game Gabriel score. Jadi gue juga gak mau terlalu pusing sih. At the moment gue di Gabriel. Terus satu lagi backnya ini yang masih up for debate banget itu Pedro Porro. Ini based on season lalu sebetulnya sih. Tapi gue ngeliat Porro tuh kayak ini salah satu back nyerang banget, lebih kayak sayap daripada back gitu kan. Jadi for now he's in my team sih, Pedro Porro. Terus ke midfield gue nih 5 orang. At the moment double up Arsenal, Saka sama Martinelli. Karena gue gak bisa milih. I have no idea gue mau Saka atau Martinelli. Somehow tuh buat gue lebih susah daripada Bruno atau Rashford ya. Jadi gue kayak Saka Martinelli. Udahlah masukin aja dulu lah dua-duanya lah. Nanti baru gue pusingin gitu. Terus gue ada Bruno. Terus 2 lagi sama-sama 6,5 Eze, sama yang mungkin lumayan surprising gue ada Mudryk. Itu bias gue yakin. It's okay. Karena preseasonnya juga bagus. Apa? Preseasonnya juga lumayan kan. Preseasonnya bagus, betul. Preseasonnya bagus, terus kayak makanya tadi dia tanya di depan seberapa penting sih preseason. Iya. Nah itu gue kalau buat yang gue nonton sih, gue based on pick Chelsea gue based on preseason banget sih. Kayak tadi Chilwell, kalau gue nggak nonton preseason, gue definitely will go with James. Karena gue Reece James banget sebetulnya. Tapi ngeliat preseason, wah ini every game Chilwell nyerang, James kadang-kadang doang nyerangnya gitu. Ya at the moment gue ada Mudryk. Terus 3 strikernya obviously Haaland. Terus ada Darwin juga sekarang. Ini masih up for debate banget Darwin. Karena basically kalau gue yakin dia start, gue akan punya dia di tim gue. Tapi bahkan gue ngobrol sama temen gue fans Liverpool tuh kayak gak tahu yang start siapa gitu. Bisa Darwin, bisa Gakpo, bisa Jota. Jadi kayak cuman ngeliat dari preseasonnya, whoever plays will score gitu. Liverpool sekarang. Siapapun yang main, lu mau Jota yang main dia golin, lu mau Darwin yang main dia golin gitu. Sekarang sih gue di Darwin. Sama yang terakhir, lu mau ngomong gue bias, lu mau ngomong apa? This is 100% in my team, Nicholas Jackson. Gue tau banget. 100%. Kayak there's no chance Nicholas Jackson leaving my team. Bener. Wow. Apa ya? Gue nonton preseason tuh kayak, lu tau gak sih pas pertama kali beli, biasa kan kalau digosapin beli pemain kan kayak lu udah tahu gitu ya. Kayak misalnya Declan Rice. You know Declan Rice kan. You know what you're buying, you know what you're getting. Nicholas Jackson pas Chelsea beli gue kayak siapa lu Nicholas Jackson ya kan, lu tau gak sih? Siapa Chelsea beli striker Nicholas Jackson, gue gak pernah denger seumur hidup gitu kan. Terus nonton video ya oke lah jago, cuman kan ya mainnya di La Liga belum tentu lah gitu. Nah salah satu faktor buat gue yang convincing banget preseason plus preseason Chelsea ini kan tour Amerika yang PL Summer Series, jadi lawannya tuh tim Liga Inggris semua tuh kemarin. Benar. Jadi buat gue tuh cukup convincing kayak, dia bisa lawan Newcastle, lawan Aston Villa, lawan Fulham, lawan all these Premier League teams, dia bisa perform menurut gue sih best player ya in preseason ya. Kalau gue harus pilih satu dari preseason Chelsea yang gue paling impress tuh Jackson. Makanya gue kayak, damn, this guy has to be in my team. 2 gol 3 assist lumayan sih.
Iya. Dan mainnya bagus banget gitu loh. Bukan cuma stats, gol dan assist ya, kayak confidence high, terus agresif banget, link up play sama Mudryk bagus, sama Nkunku bagus. Jadi kayak I have no doubt sih, gue pasti akan start sama dia. Jadi most likely lu bakal main tiga striker dong ya, Mak ya? 3 striker. 3-4-3. Tapi sorry, tadi tengah lu MU-nya siapa? Rashford apa Bruno? Bruno, MU gua. Nggak ada Rashford. At the moment nggak ada Rashford. It's gonna be either Bruno or Rashford. Nggak dua-duanya sih. Oke. Nice. Ada budget sisa nggak, Mark? Nggak ada budget sisa, tapi tim gue tuh lumayan stacked ya. Jadi ya kayak for example kalau ngomongin line up sekarang, gue pakai 3-4-3. Martinez, terus Gabriel, Estupiñán sama Porro. Terus tengahnya Saka, Eze, Martinelli, Bruno. Depannya Darwin, Jackson, Haaland. Nah, at the moment di bench gue ada Chilwell sama Mudryk. Jadi gue nggak ada duit di bench, tapi bench gue lumayan mahal. Ini juga gue ngeliat udah mikirin kayak sampai at least game week 3 ya. Kayak gue punya Porro sama Eze. Game week 1 lawan Brentford sama Sheffield, tapi game week 2 Eze lawan Arsenal. Game week 2 Porro lawan MU. I don't want to play them. Jadi Chilwell sama Mudryk akan masuk di game week 2. Oke. Watchlist siapa, Mak? Watchlist gue yang tidak yang obvious ya. Kalau obvious kan ya Rashford yang gue nggak punya gitu. Tapi selain yang obvious, gue pengen banget punya back City sebetulnya. Dan kalau nonton preseason, John Stones starts every game in midfield. Jadi John Stones tuh very high up my watchlist. Gue bener-bener kayak apa ya? It's either I go the exciting pick Pedro Porro, atau gue go the boring pick John Stones. Gue lebih ngarepin clean sheet, gue lebih ngarepin ya City bro gitu kan, jago banget gitu. Jadi John Stones watchlist gue. Terus ya sekarang kan gue ada 2 slot midfield 6,5 ya. Ada Eze sama Mudryk. Dua-duanya juga gue belum bisa bilang locked in my team. Jadi another one on my watchlist tuh mungkin 2 pemain tapi untuk slot yang sama, Mitoma sama Diaby. Mitoma sama Diaby ya, Mitoma tahun lalu kita lihat jago banget. Diaby baru masuk 2 game 2 gol, dan kayak gue bilang tadi ya, I'm a big fan of Villa dan Emery dan how they're playing gitu. Yang terakhir nih watchlist gue, memikirkan si Darwin Nunes ini nih, posisi Darwin yang gue kayak tapi tadi si Fadil ada Darwin juga ya. Tadinya gue pikir kayak nggak bakal ada yang pakai Darwin deh. Ini terlalu big gamble gitu kan. At any game dia bisa di bench. Cuman slot ketiga striker gue itu tuh. Jadi kan Haaland sama Jackson tadi gue bilang gue udah fix. Tinggal Darwin ini it can be Watkins misalnya, my arch enemy last year. Tapi sebenarnya ya Watkins doang sih, atau kemungkinan yang gue bisa explore juga. Tadi kan bench gue lumayan mahal. Gue bisa jual Darwin, gue bisa murahin bench gue, dan gue bisa upgrade salah satu Arsenal midfield gue, Saka atau Martinelli, ke Salah. Karena Salah is Salah gitu. Gue nggak pernah start season nggak ada Salah gitu loh. It feels so dumb kayaknya, kayak gue nggak ada Salah. Iya men. The king of FPL gitu kan. Kok bisa-bisanya kagak ada Salah gitu loh. Cuman ya gimana, emang crown-nya udah diambil Haaland sekarang. Yang kita harus punya Haaland sekarang, bukan Salah kan. Menurut lo pro and cons dari squad lo apa nih? Pros menurut gue tuh kayak gue punya cukup banyak pemain untuk cover. Let's say Darwin gak main, bench gue kuat. Terus gue juga punya cukup pemain untuk manage the fixtures kayak tadi ya, kayak Porro sama Eze, this week will start, next week will be on the bench gitu. Cuman itu yang akan bikin cons-nya adalah in some weeks yang semua fixture-nya bagus, gue akan headache. Gue akan kayak aduh siapa yang main ya, siapa yang bench ya gitu. Sebenarnya gue lebih suka start season tuh dengan bench semurah mungkin dan starting 11 gue semahal mungkin biasanya gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya, somehow dinamika harga musim ini tuh gue land di
layout seperti ini gue paling nyaman gitu so far. Lo gimana, Mike? Oke, gua nggak ada uang sisa di bank. Formasinya most likely 3-5-2 dan pretty obvious lah. Sekarang gue punya kiper Onana sama si tadi siapa? Areola. Back. Nah, ini back agak-agak timpang back. Stones, Gabriel, Chilwell, Lamptey, Baldock. Itu 5. Habis 3-nya udah obvious lah ya. Lamptey 4 juta ya? Iya. Nah, tengahnya Bruno, Saka, Martinelli, Rashford, sama Diaby. Depannya Haaland, Jackson, sama Joao Pedro. Wow, ada yang punya Jackson lagi. Yoi. Nice. Pretty much ya, semua alasannya ada di sana lah ya. Udah nggak usah diomongin. Cuman mungkin gue cuma ngomongin kenapa gue punya Lamptey, Joao Pedro, Jackson, sama Chilwell gitu. Ya, menurut gue Lamptey lumayan bisa jadi pembeda sih. Dan kenapa musim lalu nggak dimainin kan dia banyak cedera juga ya. Tapi once dimainin menurut gue lumayan bisa ngehit. Kenapa nggak Estupinan? Kayaknya agak terlalu agak terlalu over nggak sih? Kayak nggak segitunya gitu loh. Iya kan? Masalahnya gini. 50% of the game owns Estupinan. Exactly. Gue agak berani, agak gila juga sih. Ya masih belum tahu lah ya. Terus tadi apa ya? Diaby karena mainnya bagus. Terus di harganya dia yang 6,5 kayaknya agak cukup menarik nih. Gue nggak begitu ngeliat Ambumo, nggak tahu kenapa ya. Walaupun dia udah pasti on pen. Tapi karena dia berapa kali di preseason ini dimaininnya di sayap. Posisi dia selama ini nih. Wisa striker, exactly. Jadi kayak, why? Terus Mitoma nggak tahu ya, gue takutnya overhype aja. Walaupun lu bisa bilang, masalahnya gini, berapa puluh % nih dia nih, gitu kan. Cuman ya nggak tahu lah ya. Makanya, I think Diaby dan jadi diferensial aja. Dan, fixtures-wise, menurut gue dia lumayan slot in, bagus nih. Kalau kita lihat fixtures-wise si Diaby ini, di 5 game pertama Newcastle agak berat. Habis itu di 4 Liverpool, di 6 Chelsea. Tapi setelah itu other than that oke banget Aston Villa menurut gue ya. Jadi bisa pembeda dan kalau dia nice ya udah gitu loh. Kalau dia nggak nice ya kita bisa cari yang lain. Diaby itu juga salah satu alasan kenapa gue ada 2 slot 6,5. Karena gue cukup yakin at some point gue akan mau Diaby gitu. Dan mungkin some point-nya itu yang lu bilang tadi, game week 6 either Eze atau Mudryk gue bisa jadi Diaby. Yes, exactly. Enak gitu ngeliat fixture Aston Villa gitu. Apalagi sebetulnya di 2 sama 3 tuh dia dapetnya Everton home, di 3 Burnley away. Menarik gitu kan. Terus strikernya Joao Pedro karena kayaknya dia lumayan jadi kepercayaan kan sama De Zerbi ini. Dan dia record difficult sih. BTW, record signing dan lumayan. Preseason ini lumayan gitu. Ya udahlah, let's put a gamble. In any case, game week 1 gue agak sulit juga nih. Maksudnya game week 1 dia lawan Luton. This is the fixture that you wanna hit with Brighton assets, ya kan? Jadi pretty much itulah menjelaskan. Oke, watchlist sebetulnya Pedro Porro, the same reason with Mark. Abis itu ada Foden dan ada Trossard sih sebenarnya. Instead of menurut lu siapa yang bakal start in Jesus absence? Trossard, Havertz, Nketiah? Gue nggak tahu nih. Nketiah udah lupakan di 9. Pemain mentok. Udah lupain. Makanya gue bodoh amat preseason. Atau ini Balogun. Mungkin, tapi gini, I have a case. Balogun tuh masalahnya dia main di Liga Prancis, walaupun top scorer nomor 5. Iya sih. Lacazette yang lumayan gatot aja, bisa top scorer nomor 2 di Liga Prancis, udah mak. Good point. Jadi Balogun lu jual aja nih ya, maksudnya Arsenal jual lu don't mind gitu. Don't mind. By the way ya, ngomong-ngomong Balogun ya, 4,5 juta kalau dia ke tim Premier League lain, udah rombak lagi langsung draft kita semua.
fix rombak. Lu bayangin dia kayak ke Crystal Palace atau ke West Ham atau kemana, gue masukin lah Balogun 4,5 juta. Joao Pedro hilang, bener. Gue langsung Darwin hilang, nggak usah pusingin nggak start siapa yang main, udah langsung Balogun gue. Beli gue bodo amat. Tapi oke, balik lagi, salah satunya Trossard. Kenapa? Jesus cedera, ya kan? Havertz most likely main di posisinya si Xhaka, most likely. Tapi my second argument adalah tahun lalu ketika Jesus cedera, habis itu kayaknya Arteta udah capek juga main ketia ini, yang dimainin adalah Trossard. Di depannya Martinelli, Trossard, Saka. Itu mainnya nyatu banget loh. Kayak bener-bener dinamis banget. Trossard mungkin nggak gol. Lu inget kan ada satu game yang Trossard itu hat-trick assist. Iya. Terus yang selanjutnya gol, assist, kayak gitu terus gitu. Makanya gue tuh mungkin aja bisa ini nih. Gue ada satu stats yang menarik. Coba lu cek WhatsApp deh, Ci. Tadi gue baru baca ini nih, gue kayak ini berhubungan sama Martinelli nih, tahun lalu. Depends on who he starts with, performance-nya dia gitu. Yeah. Secara expected goals dia benar-benar paling pecah sama Trossard by far gitu. Jadi kalau misalnya tadi lu bilang kemungkinan besar Trossard main, lebih meyakinkan gue lagi emang Martinelli itu very good pick to start the season. Nah, tapi ada satu case lagi, Mak. Sebetulnya gue masih nggak tahu nih antara Saka atau Martinelli. Karena Saka udah miss beberapa kali penalti. Lu sekarang siapa? Dua-duanya ada. Ya kayak gue, dua-duanya kan. Betul. Jadi mungkin yang dalam draft gue sekarang mid-nya bisa ganti nih, satu antara Saka atau Martinelli, dan juga mungkin Rashford. Mungkin Rashford. Kalau lu tanya ganti ke siapa? Kalau nggak Foden, Trossard. Lu nggak? Kenapa ya? Atau ini buat pertanyaan buat dua-duanya ya. Nggak ada yang seriously considering Salah ya? Enggak. Maksud gue gini, kayak tadi ya, kan lu bilang lu masih mungkin Saka out dan Rashford out. Kalau mereka berdua out, Salah affordable. Lu bisa beli. Enggak, Mak. Soalnya ngorbannya terlalu jauh. Let's say sekarang gini nih. Karena gue nggak ada uang di bank ya. Let's say gue outin Saka. Berarti sama Rashford. Dia bisa sama Rashford. Berarti itu kan dua-duanya combine 17,5, ya kan? Nah, Saka berapa? Salah berapa? 12,5. 12,5. Gue sisa 5, mau beli siapa, Pak? Ya memang nggak bisa straightforward sih masukin Salah tuh. Cuman Salah, bro. Nggak, sorry. Agak sulit sih, Mak. Sebetulnya agak sulit sih. Compensate-nya juga mau korbanin siapa gitu. Ini cuma lawan 14 aja sih. Betul. Sama satu lagi yang gue di watchlist sebetulnya Richarlison sih. So, most likely kalau misalkan gue nekat banget, antara Saka, Martinelli, Rashford, itu gantinya Foden, Richarlison, atau Trossard sekalian. Udah gitu. Ya agak-agak nekat sih, cuman ya di atas paper lumayan nih 3 ini. Ya udah, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 1 tuh ada di hari Sabtu 12 Agustus jam 12.30 malam. Jadi better set squad kalian itu di hari Jumatnya ya, tanggal 11 Agustus. Gue juga mau kasih tahu lagi kalau season 2 FPL by Spot Mini League tuh udah dimulai, jadi jangan lupa join. Dimana kalian bisa menangin hadiah, kodenya WWGNTU. Ya, pendaftaran season 2 ini juga akan ditutup di tanggal 16 September atau saat game week 5 dimulai. Terus kalau nggak salah setelah international break. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di semua socials, TikTok, Twitter, Threads. So make sure buat follow semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat official episode 1 nih, season 2 FPL by Spot, yang kita akan bahas pemain mana aja nih yang akan fix jadi essential sebelum game week 1. Okay, thank you. We'll see you next time. Bye. Bye.